Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Memories of Murder. Film ini rilis tahun 2003. Bercerita tentang kasus pembunuhan berantai yang sangat minim bukti dan polisi yang bertugas tidak memiliki alat bantu yang memadai waktu itu. Akankah para detektif mampu menangkap pelakunya? Mari kita mulai. Di awal kisah di sebuah pedesaan, anak-anak kecil menemukan jasad seorang perempuan muda di selokan. Lalu petani di sekitar pergi ke kantor polisi setempat. Pria ini adalah Detektif Park. Petani mengantar Park ke TKP yang ditemukan anak-anak. Hari itu 23 Oktober 1986. Park melihat seorang perempuan tanpa busana di dalam selokan. Tangannya terikat dengan kaos kaki. Dan apesnya TKP ini sudah diacak-acak oleh anak-anak yang bermain di tempat itu. Bra dan celana dalam milik korban dibuat mainan oleh anak-anak tersebut. Park menyuruh anak-anak itu pergi karena itu adalah barang bukti yang sangat penting untuk penyelidikan ke depannya. Namun mereka tidak menghiraukan apa yang Park katakan. Park mulai menginterogasi semua laki-laki yang dekat dan pernah dekat dengan korban. Perlu diketahui bahwa Detektif Park adalah polisi yang memiliki karakter keras dalam menangani kasus. Dia lebih suka menyelesaikan kasus dengan caranya sendiri. 액션이야? 응? 액션이 이게 부녀자 강간살인 사건이니까 눈 감았지? 야 하늘 쳐다보지 말고 날 보라고. 너 진짜 대대 인마 육사 가려면은. Ya, adik Sultan 뭐하냐? Beberapa hari kemudian, Park mendapat informasi ditemukan lagi jasad perempuan muda di sebuah sawah. Polisi menemukan jejak sepatu tidak jauh dari TKP. Park menyuruh polisi setempat mengusir orang-orang yang ada di sekitar, karena mereka akan merusak TKP sebelum TKP diselidiki oleh forensik. Park marah karena tim forensik sangat lambat datang ke tempat ini. Semua petunjuk akan menghilang karena banyaknya orang di TKP kejadian. Terlihat para warga sekitar dan anak-anak malah antusias bermain di lokasi tersebut. Mereka tidak peduli dengan apa yang polisi kerjakan. Seorang siswa menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Tangannya terikat, kepalanya ditutup oleh celana dalamnya sendiri, dan mulutnya diikat dengan kaos kaki yang berisi batu. Park melihat traktor yang akan melintas. Park menyuruh traktor tersebut berhenti karena ada jejak sepatu yang harus diselidiki oleh tim forensik. Namun dia tidak peduli dan tetap maju. Pria ini adalah Kohi, pemimpin Park di kantor. Park mengumpulkan semua foto-foto yang dekat dengan korban dan mencoba membuat profil mereka. Park yakin pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan korban. Park memiliki istri yang bernama Kwok. Dia selalu membantu Park menyuntikkan insulin untuk Park. Diketahui bahwa Park sedang sakit. Kwok sudah lama meminta Park untuk berhenti bekerja di kepolisian karena pekerjaan itu membuat tubuh Park semakin lemah. Namun Park tidak mau karena hanya itu pekerjaan yang bisa menghidupi mereka. Kwok memberitahu Park bahwa ada rumor yang beredar tentang warung daging milik keluarga baik. Orang-orang memanggilnya pembunuh para gadis. Namun anak mereka yang bernama Guang Ho sedikit memiliki keterbelakangan mental. Dan seorang nenek tua melihat Guang Ho mengikuti Hyang Sok di malam pembunuhan terjadi. Mendengar hal ini Park terkejut. Park bertanya, bukankah nenek tua itu pikun dan tidak bisa melihat? Kwok mengatakan dia baik-baik saja. Lalu Park segera pergi dari rumah. Dia mendatangi tempat dingdong dan pria ini adalah Guang Ho.
Guang Ho dibawa ke markas polisi lalu Park menginterogasinya. Park bertanya apa yang Guang Ho lakukan ke Hyang Sok malam itu. Apakah Guang Ho membunuh Hyang Sok dan meruda paksanya? Guang Ho mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan hal itu. Namun karena Guang Ho memiliki keterbelakangan mental, pembicaraan mereka tidak terarah. Guang Ho tidak bisa menangkap semua yang Park katakan. Dan Park malah menggunakan peluang ini untuk menjadikan Guang Ho sebagai tersangka. Park memberikan beberapa pertanyaan menjebak. Dan Guang Ho yang sedikit telat berpikir tidak bisa menangkap apa yang sebenarnya Park ucapkan. Lalu Park memanggil temannya yaitu Detektif Cho. Park mengatakan bahwa Cho suka memukul dan akan membuat Guang Ho mengakui perbuatannya. Cho menghajar Guang Ho memaksanya mengakui bahwa Guang Ho lah yang membunuh para korban. 네가 진짜 죄가 없어? 똑바로 봐봐. 뒤를 쳐다보면 알 수가 있네. Di sebuah jalan, seorang perempuan merasa diikuti oleh laki-laki tak dikenal. Dia takut karena sedang ramai pembunuh berantai di wilayah ini, dan korbannya adalah para perempuan. Pria itu bertanya di mana arah kantor polisi. Namun perempuan tersebut ketakutan dan berteriak minta tolong. Kebetulan Park sedang lewat. Tanpa pikir panjang, Park menghajar pria tersebut karena Park menduga pria itu melecehkan wanita di siang bolong. Dan ternyata pria ini adalah Detektif Seo dari Seoul, seseorang yang dipanggil untuk membantu menyelesaikan kasus di wilayah ini. Park meminta maaf karena sudah menghajar Seo. Park tidak tahu kalau Seo juga merupakan detektif. Park datang ke TKP membawa sepatu milik Guang Ho. Karena TKP sudah rusak, Park membuat jejak baru dengan sepatu Guang Ho dan memfotonya. Sesampainya di kantor, Park menyuruh temannya yang bernama Kwon mencetak gambar. Kita menemukan petunjuk siapa pelakunya. Kohei bertanya apa yang terjadi dengan wajahmu. Seo hanya mengatakan dirinya jatuh. Guang Ho babak belur dihajar Park dan Cho. Dia masih ditahan di kantor polisi. Tapi karena memang dia keterbelakangan mental, dia tetap biasa saja. Di belakang, Seo mulai membaca kasus pembunuhan berantai yang sedang terjadi di wilayah ini. Kwon mengantarkan foto jejak sepatu yang diambil oleh Park. Park mengatakan bahwa jejak sepatu ini ditemukan di TKP. Dan itu adalah jejak sepatu milik Guang Ho. Seo masih bingung apa yang sebenarnya dilakukan oleh Park. Menginterogasi orang gila dan mencoba menetapkan Guang Ho menjadi tersangka. Guang Ho mengatakan bahwa sepatu itu memang miliknya. Namun Guang Ho tidak pernah membunuh siapapun. Karena membunuh tidak baik. Lalu Park membawa Guang Ho ke hutan. Mereka menggali tanah dengan sekop. Park memaksa Guang Ho untuk mengakuinya. Jika tidak, Park akan mengubur Guang Ho di tempat ini hidup-hidup. Lalu Guang Ho mengatakan sesuatu di mana semua wanita jijik dengan mukanya. Dan Guang Ho sangat membenci hal tersebut. Park tidak melewatkan kesempatan itu dan merekam semua ucapan Guang Ho. Park akan menggunakan rekaman ini menjadi bukti bahwa Guang Ho lah pelakunya. Guang Ho juga mengatakan bahwa dirinya memang sering mengikuti Hyang Sok karena dia cantik dan seksi. Guang Ho mengatakan semua hal yang sama persis dengan yang terjadi di TKP. Namun Guang Ho tidak mengakui bahwa dirinya yang membunuh Hyang Sok. 아, 이 새끼 머리 좋아. 어? 향수기 먹을. 그랬더니 향수기 반스를 모자처럼 쓰. 그거 왜 그랬을까? 새끼가 정말 잘 나가. 남이 어떻게 사? 그래. 계속. 이 새끼. Seo mulai mendalami kasus ini dari lokasi dan korban-korbannya. Seo tidak yakin bahwa Guang Ho adalah pelakunya. Karena dia memiliki keterbelakangan mental yang tidak mungkin bisa membuat semua kejahatannya sama persis. Lalu Seo mendapati bahwa para siswa sekolah baru pulang saat gelap. Dan di kota ini semua lampu mati saat gelap tiba. Park benar-benar menetapkan Guang Ho menjadi tersangka. Bahkan mereka tidak ragu-ragu mengumumkannya ke media. Seo mendatangi Guang Ho dan melihat tangannya. Seo tahu bahwa Guang Ho bukan pelakunya. Dia bahkan tidak bisa makan dengan sumpit apalagi mengikat tali simpul. Polisi membawa Guang Ho ke TKP untuk reka ulang kejadian. Seo mendatangi mereka dan mengatakan bahwa Guang Ho bukan pelakunya.
Dia bahkan tidak bisa makan dengan sumpit. Kohei tidak peduli. Apa yang Seo lakukan hanya akan membuat nama baik polisi jelek. Kohei mengusir Seo dan melarangnya mengganggu apa yang sedang polisi lakukan. Ayah Gwang Ho datang, ayahnya mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Reka ulang kejadian menjadi berantakan. Kohei memberitahu bahwa jaksa wilayah mencabut tuntutan atas Gwang Ho. Park sangat kecewa dengan hal tersebut, karena Park harus bekerja dari nol lagi mencari tersangka baru dalam kasus pembunuhan berantai tersebut. Pria ini adalah pemimpin tertinggi kepolisian yang bernama Shin. Membaca koran di mana pembunuh berantai masih menjadi misteri sampai detik ini. Shin mendatangi kepolisian dan menyuruh Park menjelaskan hasil investigasinya selama ini. Park memberitahu bahwa korban pertama dan kedua berjarak tidak lebih dari 1 km. Korban pertama terjadi pada tanggal 12 dan korban kedua terjadi tanggal 16. Pelaku membunuhnya tepat di jam 12 malam. Shin melihat koran di mana Park dengan bangga mengatakan ke media bahwa pelaku sudah ditemukan. Shin menduga anak buahnya tidak bekerja sebagaimana polisi melakukan investigasi. Shin terjun langsung ke TKP. Dia bertanya apakah korban memiliki kesamaan. Park mengatakan bahwa semua korban single dan masih remaja. Seo mengatakan menurut laporan semua pembunuhan terjadi saat hujan turun dan korban memakai pakaian berwarna merah. Dan Seo mengatakan bahwa korbannya bukan 2 orang, namun ada 3 orang. Park sedikit terkejut dari mana Seo tahu. Lalu Seo menunjukkan sebuah berkas, di mana korban ada 3, namun jasad ketiga belum ditemukan hingga saat ini. Seo menunjukkan berkas data orang hilang yang terjadi 2 bulan lalu. Seorang perempuan berumur 27 tahun bernama Son. Park mengatakan bahwa semua orang di tempat ini tahu Son. Dia adalah wanita tercantik di tempat ini. Seo mengatakan bahwa dokumen tidak pernah berbohong, dan laporan ini sangat tidak biasa. Seo menduga hilangnya Son berhubungan dengan kasus pembunuhan berantai yang sedang terjadi. Karena di catatan Son hilang saat menggunakan baju berwarna merah dan hari itu sedang turun hujan. Park mengatakan bahwa Seo sok tahu dan tidak mengenal kota ini. Menurut orang-orang di sekitar, Son pergi ke Seoul karena dia ingin menjadi artis. Seo juga sudah memiliki gambaran di mana jasad itu berada. Seo menandai kemana korban pergi dan kemana pelaku akan membawanya. Disitulah kemungkinan jasadnya dibuang. Seo meminta 2 skuadron ke Shin. Seo akan melakukan pencarian besar-besaran terhadap jasad tersebut. Akhirnya mereka melakukan pencarian besar-besaran. Di sisi lain, Park dan Cho hanya duduk dan mengobrol, karena Park tidak percaya dengan omong kosong Seo yang sok tahu. Setelah beberapa waktu mencari, mereka benar-benar menemukan jasad Son yang sudah membusuk. Dokter otopsi memberitahu bahwa ditemukan sedikit sperma, namun karena sudah lama, kita akan kesusahan menentukan jenis darah pelaku. Kaos kaki ditemukan di lehernya. Celana dalam korban berada di kepalanya. Ini jelas ulah pelaku yang sama yang kita cari selama ini. Seo mengatakan bahwa metode pembunuhannya cukup profesional. Pelakunya pasti seseorang yang berpendidikan dan sangat teliti. Mereka makan di warung ayah Gwang Ho. Park membelikan sepatu baru untuk Gwang Ho sebagai permintaan maaf karena telah menuduh Gwang Ho. Di bar, Park bertanya ke Seo kenapa Seo datang ke sini ke daerah terpencil yang bahkan polisi kota tidak ada yang mau berada di tempat ini. Seo hanya menjalankan perintah karena pimpinannya menugaskan Seo membantu menangkap pelaku pembunuhan di tempat ini. Shin memberitahu anak buahnya bahwa pelaku akan melakukan aksinya lagi. Karena malam berikutnya diramalkan akan turun hujan. Shin menyuruh anak buahnya berjalan 1 langkah di depan pelaku. Salah satu polisi menyamar menjadi perempuan biasa menggunakan baju berwarna merah. Dia berjalan di tengah-tengah hujan, sedangkan polisi yang lain mengawasinya dari kejauhan. Mereka berharap pelaku terpancing. Setelah beberapa waktu pelaku tidak muncul, Seo mengajak berteduh di sebuah pos jaga. Lalu beberapa anak sekolah pulang melewati tempat tersebut. Polisi segera menyuruh mereka berteduh. Seo bertanya kenapa pulang sekolah selarut ini. Anak-anak ini mengatakan bahwa memang jam segini pulangnya.
dan mereka melewati tempat ini setiap pulang sekolah. Lalu anak-anak ini mengatakan tentang rumor yang beredar di sekolahannya. Di toilet sekolah terkenal sangat angker karena ada seseorang yang tinggal di bawah sana dan mereka menyebutnya penculik dan pembunuh para gadis. 진짜야? 니네 좀 이따가 우리 조제트 타는 거네? 그래 일찍 다녀. 왜 이렇게 밤늦게 돌아다녀? 혼자 다녀도 괜찮겠나? 아 맞아. 언니는 어디 사는지 진짠데요. 우리 학교 안성명 사좀 했다가 그럼 내가 우산 들고 공장 에이고. Di sebuah rumah, seorang perempuan sedang menunggu suaminya pulang. Suaminya menelpon dan menyuruh sang istri menjemputnya karena dia lupa membawa payung. Kebetulan perempuan itu menggunakan jaket berwarna merah. Karena tahu isu yang beredar, perempuan itu melepas jaketnya. Dia berjalan menjemput suaminya ke pabrik beton tempat suaminya bekerja. Di tengah perjalanan, perempuan itu melihat semak-semak bergoyang. Dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Seo mendapat laporan ditemukan jasad baru di ladang samping pabrik. Seo datang ke TKP dan marah-marah karena banyak orang berkumpul di TKP. Seo menyuruh mereka pergi dan jangan melakukan apapun sebelum tim forensik datang. Pelaku pembunuhan adalah orang yang sama. Namun kali ini polisi menemukan jejak sepatu yang masih utuh. Seo menduga bahwa pelaku menangkap perempuan ini di dekat pabrik beton. Dia membawa perempuan ini ke sini, artinya laki-laki ini adalah orang yang kuat. Park memberikan pendapatnya ke Shin yang sedikit konyol. Karena selama ini tidak pernah ditemukan bukti di tubuh korban, maka besar kemungkinan pelaku adalah orang berkepala botak. Dan di kemaluannya tidak ada rambut sama sekali. Karena kasus peruda paksa selama ini pasti ditemukan rambut di tubuh korban. Shin tidak percaya dengan metode Park. Shin marah karena kita tidak bisa menemukan perkembangan dalam kasus ini. Seo memberitahu bahwa prosedur penyelidikan di tempat ini tidak bisa membantu untuk kasus seperti ini. Lalu Kwon menunjukkan hasil penemuannya. Dia menunjukkan sebuah berkas dari salah satu stasiun radio. Kwon mengatakan bahwa dia sering mendengarkan program malam hari. Seseorang sering mengirim surat ke radio dan request sebuah lagu. Dan Kwon menyadari bahwa lagu yang direquest oleh orang tersebut diputar saat hujan turun, yang selalu bertepatan dengan beberapa pembunuhan yang terjadi. Pada pembunuhan semalam, lagu ini juga diputar dan direquest oleh orang yang sama. Pria yang merequest lagu mengatasnamakan dirinya pria kesepian dari distrik Terung. Park mengatakan bahwa Kwon terlalu banyak membaca novel. Namun Seo menyadari bahwa Kwon menemukan petunjuk yang sangat membantu. Semua ini tidak mungkin kebetulan. Shin bertanya apa yang pelaku lakukan dengan memutar lagu di saat hujan, lalu meruda paksa gadis dan membunuhnya. Apakah dia seorang psikopat gila? Lalu Seo menyuruh Kwon mencari surat yang dikirim pria kesepian ke radio. Di surat tersebut pasti ada alamat dia tinggal. Park benar-benar melakukan hal konyol, datang ke pemandian laki-laki, mencari laki-laki yang tidak memiliki rambut kemaluan. Seo marah ke pihak radio karena surat sudah dibuang oleh mereka. Di radio ini tidak memiliki tempat penyimpanan surat untuk arsip, jadi mereka segera membuangnya setelah surat dibacakan. 형사 양반, 찾아보나 만화라도 글쎄. 살이 퉁. 거기 털없는 사람 찾긴 찾았어? Park menceritakan ke istrinya bahwa belakangan ini pekerjaannya begitu berat. Kwok menyuruh Park untuk tidak melakukan semuanya sendiri. Cobalah untuk mencari bantuan sesekali. Park mendatangi seorang dukun untuk mencari informasi pelaku pembunuhan berantai tersebut. Sang dukun memberikan sebuah kertas dan menyuruh Park melakukan ritual di TKP. Park mengajak Cho melakukan ritual seperti yang dukun katakan, menuang tanah yang dicampur dengan air ke atas kertas khusus. Kata dukun, wajah pelaku akan segera muncul. Namun ternyata tidak muncul apapun dalam kertas tersebut. Mereka menyadari bahwa dukun itu menipunya. Lalu mereka berdua mendengar sesuatu. Ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah detektif Seo. Apa yang dilakukan Seo di TKP malam-malam begini? Lalu ada seseorang yang datang lagi. Seorang pria mencurigakan datang ke TKP. Pria itu mengeluarkan celana dalam berwarna putih dan menaruhnya di tanah.
Lalu pria itu melakukan tindakan yang sangat menjijikan. Park melihat pria itu menggunakan celana dalam berwarna merah. Mereka menyadari bahwa pria itu memiliki kelainan seksual. Lalu mereka bertiga secara tidak terencana menyergap pria tersebut. 이거 동네 뒤쪽 제대로 보긴 본 거야? 네가 아까 나뭇가지 벌었지? 나뭇가지. 저 새끼, 야, 이 새끼야! Mereka masuk ke pabrik beton di mana pria yang melarikan diri membaur ke kerumunan bekerja. Park melihat pria yang menggunakan celana dalam berwarna merah. Park menyadari bahwa pria itulah yang tadi melarikan diri. Saat diinterogasi, pria ini mengatakan bahwa dirinya hanya berfantasi di alam. Apakah masturbasi sebuah kejahatan? Pria ini melarikan diri karena panik dikejar orang tak dikenal. Detektif Cho mendatangi rumah pria itu. Dia mendapati istrinya sudah tua. Dan Cho menemukan banyak majalah dewasa yang disembunyikan pria tersebut. Pria itu diajar lagi oleh Cho di ruang interogasi. Park menegaskan ke Shin bahwa kali ini Park tidak akan salah. Pria ini menceritakan tentang rumor toilet sekolah, di mana di tempat itu konon ditempati oleh seseorang yang disebut penculik dan pembunuh gadis. Lalu Seo mengingat perkataan siswi yang beberapa waktu lalu meneduh bersama. Seo pergi menuju sekolah dan menemui siswi yang dulu bertemu dengannya. Seo juga membantu siswi tersebut memasang Hansaplast di pinggangnya karena tergores saat latihan. Seo bertanya tentang pembunuh yang tinggal di bawah toilet. Siswi ini mengatakan agar Seo mencari tahu sendiri karena tidak ada siswa yang berani ke sana. Seo bertemu dengan seorang guru di toilet. Guru ini mengatakan bahwa itu semua hanya rumor anak-anak sekolah. Kejadian yang asli adalah sering terdengar suara tangisan perempuan dari toilet, dan sumbernya berasal dari rumah di atas bukit. Lalu Seo mendatangi rumah tersebut. Namun perempuan ini ketakutan melihat pria asing dan tidak mau bicara dengan Seo. Di jemuran, Seo melihat pakaian dalam perempuan tersebut. Dia juga memiliki baju berwarna merah. Karena penasaran, akhirnya Seo menyuruh Kwon berbicara dengan perempuan tersebut. Dan ternyata perempuan ini adalah korban ruda paksa. Namun dia berhasil selamat. Perempuan ini membaca berita metode yang digunakan pelaku sama saat pelaku meruda paksa dirinya. Kwon bertanya apakah kamu kenal wajahnya. Perempuan ini mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat wajahnya karena pelaku membuat dagunya tetap menunduk. Namun perempuan ini ingat betul tangan pelaku sangat lembut. Dia merasakan saat pelaku menutup mulutnya. Dia bukan pekerja kasar karena tangan pekerja tidak akan selembut itu. Di ruang interogasi, Park masih menyiksa pria itu sampai dia mau mengaku. Karena sakit dan tekanan, pria itu akhirnya mengaku membunuh agar Park tidak menyiksanya lagi. Seo datang melihat tangan pria itu kasar. Seo mengatakan bahwa bukan pria ini pelakunya. Kalian melakukan pekerjaan yang sia-sia. Park mengatakan dia sudah mengaku. Seo menegaskan dia mengaku bukan karena melakukannya, namun karena tidak kuat dihajar terus-terusan. Park tidak terima diceramahi oleh Seo. Park mengira Seo ingin menjadi yang terbaik dalam penyelidikan ini. Park sudah capek-capek menangkap orang namun selalu salah di mata Seo. Shin juga marah karena Cho menggantung pria itu saat diinterogasi. Shin mengatakan kalian keterlaluan. Tidak seharusnya melakukan interogasi menggunakan kekerasan yang berlebihan. Di tengah-tengah keributan, Kwon memutar radio. Lagu yang sama saat ini sedang diputar dan di luar akan turun hujan. Kemungkinan pelaku akan beraksi lagi malam ini. Shin menelpon markas besar untuk mengirim 2 peleton darurat malam ini karena ada indikasi terjadi pembunuhan di wilayah ini. Namun markas besar tidak bisa memenuhi permintaan Shin. Seo menelpon radio dan bertanya alamat seseorang yang menyebut dirinya pria kesepian. Namun pihak radio tidak mau memberitahunya. Lalu Kwon akan pergi ke stasiun radio untuk mencari tahu. Shin memberitahu bahwa pusat tidak memiliki polisi yang berjaga satupun. Mereka tidak akan bisa mengirim bantuan ke sini.
Beberapa waktu kemudian seorang petani memanggil polisi karena menemukan korban lagi. Perempuan muda itu bernama Micheon, berusia 28 tahun. Perkiraan meninggalnya antara pukul 7 hingga 8 malam. Shin marah, dia mengatakan bahwa saat Park berkelahi dengan Seo, pembunuhan ini terjadi lagi. Dokter otopsi menemukan sesuatu di dalam misfi korban. 9 potongan buah ditemukan di dalamnya. Pelaku memasukkannya secara paksa setelah korban meninggal dunia. Park meminta maaf ke Seo atas perbuatannya. Park tidak pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Seo juga memberitahu bahwa di Seoul tidak pernah terjadi kejahatan semacam ini. Park menyadari bahwa selama ini Park melakukan penyelidikan yang sia-sia. Semua orang yang ditangkap dan diinterogasi adalah orang yang salah. Lalu Kwon menelpon. Dia mendapat alamat pria kesepian yang mengirim surat ke radio. Seo dan Park segera mendatangi rumah kontrakan pria tersebut. Ibu kontrakan memberitahu bahwa dia bekerja di pabrik saat ini. Seo dan Park mendatangi pabrik, dan pria ini adalah Hyun Gyu. Dia ditangkap dan diinterogasi. Namun Hyun bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu bagaimana menghadapi polisi. Selama berjam-jam Hyun tidak mengatakan sepatah kata pun. Seon menyuruh Hyun menunjukkan tangannya, dan benar saja telapak tangannya sangat halus, persis seperti yang perempuan itu katakan. Seo memberitahu bahwa Hyun bekerja di pabrik dari September tahun lalu, sedikit lebih lama sebelum pembunuhan pertama terjadi. Setelah wajib militer, Hyun datang ke kota ini dan satu persatu pembunuhan mulai terjadi. Hyun benar-benar tenang, dia tidak terpancing atas semua yang dikatakan Seo. Park juga menunjukkan surat dari Hyun yang dikirim ke pihak radio untuk memutar sebuah lagu khusus saat malam dan gerimis. Dan di saat yang bersamaan semua pembunuhan terjadi. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan. Semua pasti sudah direncanakan. Hyun memang merequest lagu tersebut dan Hyun mendengarkan lagu itu di radio sampai habis. Cho tidak bisa menahan amarahnya dan mengancam Hyun. Namun Hyun tidak gentar, dia tetap tenang. Seo menunjukkan potongan-potongan buah yang ditemukan di misfi korban. Seo bertanya, apakah kamu puas melakukan semua ini? 세 조각, 5, 6, 7, Shin marah ke Cho karena dirinya selalu merusak ruang interogasi. Kita sedikit lagi mendapat petunjuk dari Hyun, namun Cho merusaknya dengan menghajarnya. Akhirnya Shin mengeluarkan Cho dari kasus tersebut. Park dan Seo benar-benar putus asa karena tidak mendapat bukti valid satupun. Kita hanya tahu ciri-cirinya sama dengan Hyun. Namun tidak ada bukti yang menunjukkan Hyun pelakunya. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah pengakuan. Itu akan menutupi bukti. Namun Hyun bukanlah orang yang mudah terpancing. Lalu tiba-tiba Seo mengingat dulu saat Park menginterogasi Gwang Ho. Dia berbicara tentang kematian Hyang Sok secara rinci. Bagaimana dia bisa tahu? Mereka menyetel rekaman Gwang Ho dan baru menyadari bahwa Gwang Ho adalah orang yang melihat kejadian itu. Namun karena dia memiliki keterbatasan mental, dia tidak bisa menjelaskan ke orang. Artinya Gwang Ho adalah saksi mata satu-satunya. Lalu mereka pergi mencari Gwang Ho. Kebetulan di warung ayah Gwang Ho, Cho sedang mabuk karena tidak terima dikeluarkan oleh Shin. Seo tidak menemukan Gwang Ho di rumah. Dia akan pergi ke pusat permainan dan mencarinya di sana. Park tidak bisa menemani Seo karena Park harus menemani Cho. Karena Cho sedang mabuk. Dan benar saja Cho tidak bisa mengontrol diri, dia marah dan mengajak berkelahi orang-orang di dalam kedai tanpa sebab. Gwang Ho datang melihat orang tuanya dipukuli, lalu dia menyerang Cho. Dia memukul Cho dengan kayu yang ada paku di ujungnya. Karena takut, Gwang Ho melarikan diri. Park mengejarnya dan meminta Gwang Ho untuk tidak pergi karena ada sesuatu yang harus Gwang Ho jelaskan. Park dan Seo berhasil membujuk Gwang Ho dan benar saja. Malam itu Gwang Ho memang mengikuti Hyang Sok. Gwang Ho bersembunyi di tumpukan jerami melihat pria itu merudah paksa dan membunuh perempuan itu. Park bertanya apakah Gwang Ho melihat wajah pria itu. Gwang Ho mengatakan dirinya melihat jelas wajah pria tersebut. Gwang Ho juga menunjukkan di mana dia bersembunyi. Dia melihat segalanya dari dalam sini.
Park menunjukkan foto Hyun sembari bertanya apakah pria ini yang melakukannya. Namun tiba-tiba Hwang Ho penyakitnya kambuh. 사진 똑바로 봐, 이 새끼야! 불이 얼마나 정신 차려, 임마! 자, 잘 좀 봐. 뜨겁다. 사진을 보라니까! Dia tiba-tiba lepas kontrol dan berbicara ngelantur. Lalu keluarga Hwang Ho mendatangi mereka dan menyerang Park. Mereka tidak mengizinkan polisi menangkap Hwang Ho lagi. Hwang Ho melarikan diri ke rel kereta api. 잡는다고, 임마! 이 기차 오잖아, 임마! 일로 와! 빨리! 임마! 그니까! 임마! Naasnya, Hwang Ho tewas tertabrak kereta. Satu-satunya saksi mata pembunuh berantai meninggal. Park benar-benar sangat putus asa karena mereka sudah menahan Hyun terlalu lama tanpa bisa membuktikan. Akhirnya Hyun dibebaskan. Beberapa waktu kemudian, Kwon memberitahu Shin bahwa tim forensik menemukan sedikit sperma yang menempel dalam baju korban. Jika DNA sperma ini bisa dicocokkan dengan Hyun, maka dia bisa ditangkap atas bukti ini. Dokter mengatakan benar. Namun saat ini di Korea belum ada teknologi untuk mengidentifikasi DNA. Satu-satunya cara adalah mengirim ke Amerika untuk diteliti di sana dan hasilnya akan dikirim ke sini dalam beberapa hari. Shin menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Hyun 24 jam. Jangan biarkan dia lolos dari pandangan sampai hasil lab dari Amerika sampai. Terlihat kaki Cho pincang, Park menyuruh Cho untuk datang ke rumah sakit memeriksakan kakinya. Setelah diperiksa, dokter memberitahu bahwa kaki Cho terinfeksi paku berkarat. Dia telat membawanya ke rumah sakit. Dan infeksinya saat ini sudah menjalar. Dokter akan mengamputasi kaki Cho jika diizinkan. Jika tidak, maka kakinya akan membusuk perlahan. Karena Cho tidak memiliki saudara, akhirnya Park bertanggung jawab atas operasi yang akan Cho lakukan. Park benar-benar sangat lelah. Dia mengajak istrinya ke sebuah tempat. Di tempat ini, Park diinfus. Dia tidak mau penyakitnya diketahui oleh banyak orang. Cukup istrinya yang tahu. Karena istrinya bekerja di apotek, dia tahu bagaimana caranya menginfus dan apa obat yang harus Park konsumsi. Kwok masih berharap Park mau berhenti menjadi polisi. Pekerjaan ini akan membunuh Park secara perlahan. Seo mengawasi Hyun yang sedang makan di sebuah kedai. Hyun tahu bahwa dirinya diawasi. Namun apesnya Seo tertidur dan kehilangan Hyun. Kwok mendatangi apotek membeli obat untuk suaminya. Seo memberitahu Shin bahwa Hyun tidak pulang ke rumah selama 2 jam. Shin menegaskan agar Seo tidak terlalu berlebihan. Setelah hasil lab muncul, maka kita akan menangkap pria tersebut. Kwok pulang ke rumah, terlihat seorang pria mengawasinya dari dalam hutan. Kwok berpapasan dengan seorang siswi yang baru pulang sekolah. Setelah jauh mereka berpapasan, pria tak dikenal menyekap siswi tersebut. Beberapa waktu kemudian, Seo mendatangi TKP. Dia menyadari bahwa siswi ini adalah siswi yang pernah menemuinya. Bahkan, Seo pernah membantu siswi ini memasang Hansaplast. Tim forensik mengatakan bahwa perempuan ini adalah korban paling sadis. Ditemukan potongan buah di Miss V, lalu ada ballpoint dan cutter. 뭐야? Seo tidak bisa menahan amarah. Dia mendatangi rumah Hyun dan menghajarnya habis-habisan. Seo bertanya, apakah kamu bukan manusia? Melakukan tindakan sekeji ini berkali-kali. Seo yang tidak bisa menahan amarahnya berencana membunuh Hyun agar kekejian ini berakhir. Lalu Park datang membawa amplop. Dia mengatakan bahwa hasil lab sudah keluar. Park tidak bisa membacanya karena bertuliskan bahasa Inggris. Saat Seo membuka dan membacanya, dia benar-benar terkejut.
Karena hasil lab mengatakan bahwa DNA Hyun tidak cocok dengan pelaku. Seo tetap tidak bisa menerima laporan ini dan masih meyakini Hyun pelakunya. Park menghentikan Seo yang akan menembak Hyun. Park menyuruh Hyun untuk pergi menjauh dari tempat ini. Jika Hyun masih berada di sini, maka Park tidak akan menahan diri untuk membunuhnya. Lalu scene maju di tahun 2003. Park sudah berhenti menjadi polisi dan sekarang hidup di kota. Dia sudah memiliki 2 anak yang sudah dewasa. Park bekerja menjadi manajer perusahaan pupuk. Dia sering mengantar pupuk ke desa-desa untuk petani. Saat berkunjung ke desa, Park mengingat TKP pertama. Dia mampir ke tempat itu untuk mengenang masa lalunya. Dan selokan itu masih utuh seperti dahulu kala. Saat Park melihat ke dalam selokan, seorang anak perempuan mendekatinya. Dia bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Park memberitahu bahwa dulu Park menemukan sesuatu di bawah selokan ini. Anak kecil ini mengatakan bahwa beberapa waktu sebelumnya juga ada seorang pria yang melihat ke dalam selokan. Saat dirinya bertanya, dia menjawab dulu dia pernah melakukan dan meninggalkan sesuatu di bawah selokan. Jadi dia kembali untuk mengenangnya. Mendengar hal ini, Park sangat terkejut. Park yakin orang itu adalah pembunuh berantai yang dulu pernah dia buru. Park bertanya, "Apakah kamu melihat wajahnya?" Anak ini mengatakan bahwa wajahnya biasa saja dan terlihat sangat polos. Yang jelas dia bukan orang daerah sini. Di akhir cerita, kasus ini tidak pernah terpecahkan dan menjadi kasus pembunuhan paling mengerikan yang masih misteri. Sedikit informasi tambahan untuk sahabat semua. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan 1986 hingga 1991. Polisi menangkap dan memenjarakan orang selama 20 tahun dan ternyata pria itu dipenjara atas perbuatan yang tidak pernah dia perbuat. Polisi meminta maaf secara resmi di hadapan publik atas salah tangkapnya. Pejabat di Provinsi Gyeonggi mengumumkan bahwa penyelidikan polisi atas kasus yang telah lama mengendap itu berhasil menemukan pelaku sebenarnya, yakni seorang pria bernama Lee Chun-jae. Pria berusia 57 tahun ini bersalah atas 14 pembunuhan dan 9 pemerkosaan terhadap gadis remaja dan perempuan dewasa di daerah pedesaan Hwaseong pada tahun 1986 hingga 1991. Lee awalnya diinterogasi terkait 10 kasus pembunuhan. Korbannya berusia 14 hingga 71 tahun dan Lee mengakuinya. Lee juga mengakui 4 kasus pembunuhan lainnya, yang salah satu korbannya masih berusia 8 tahun. Menurut keterangan polisi, Lee juga mengaku bersalah karena telah meruda paksa 34 wanita. Namun, kepolisian hanya berhasil menemukan 9 bukti kasus peruda paksaan. Alhasil, kepala kepolisian menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada para korban dan juga kepada orang-orang yang dituduh bersalah, termasuk kepada seorang pria yang bernama Yeon, lantaran telah mendekam di penjara selama 20 tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Polisi mengakui bahwa keterangan yang diberikan Yeon adalah hasil interogasi yang dipaksakan dan buah dari kebrutalan proses penyelidikan. AFP melaporkan 4 pria lainnya yang menjadi tersangka dalam kasus itu meninggal bunuh diri pada tahun 90-an setelah mereka diinterogasi dan menjadi sasaran kebrutalan polisi. Adapun Yeon telah menjalani hukuman penjara selama 20 tahun dan dibebaskan pada 2009 silam. Yeon mengajukan persidangan ulang setelah mengetahui bahwa polisi melakukan penyelidikan ulang kepada Lee, si pelaku sebenarnya. Lee baru ditetapkan sebagai tersangka 30 tahun berselang usai pembunuhan pertamanya. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menemukan kecocokan DNA-nya dengan material yang ditemukan di celana dalam salah satu korban. Kendati demikian, Lee tidak bisa dituntut atas kasus pembunuhan berantai di pedesaan Hwaseong, sebab kasusnya telah melewati masa berlaku pada April 2006 silam. Namun Lee berhasil dituntut atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap saudara iparnya pada tahun 94 silam. Lee dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Kasus ini menjadi salah satu kasus paling misteri dan bersejarah di Korea Selatan. Bahkan kasusnya terkenal paling brutal di seluruh dunia. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.